Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum wa khairukum bittakhiyah wa khairukum bittakhiyah al-Islam as-salam salam jika kita mukasallim alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kegiatan ceramah agama pada siang ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yang kalam ilahi yang akan dibawakan kita yang telah sesuai kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sidqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binari kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebesarannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan ceramah agama. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para beliau. Insya Allah juga rahmatnya sampai kepada kita. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dalam karam Bapak Ustaz yang sekali yang akan hormati ketua harian badan takmir masjid, segenap pengurus badan takmir masjid, dan
jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya punya dan saya banggakan yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berulang-ulang terima kasih ya. Terima kasih terhadap kegiatan kemarin sampai dengan hari ini ya. Kegiatan lomba yang dilaksanakan. Kalau lomba kemarin itu kemudian diliput oleh beberapa awak media TV. Nah, kemarin jam 5 untuk TVRI-nya itu tayang di jam 5. Setengah 6 saya diajak dialog interaktif untuk kegiatan yang ada di Lapas Gorontalo, khususnya di Lapas. Nah, ini memberikan tanda bahwa begitu pedulinya media terhadap kita untuk menyebarluaskan seluruh konsep kebaikan yang dibangun di lapas ini. Nah, apa pesan saya ke masyarakat pada saat dialog interaktif itu adalah bahwa kita semua yang ada di lapas ini adalah manusia dan tentunya juga harus diperlakukan sebagai mestinya manusia. Dan ketika kembali ke masyarakat, tidak ada masyarakat yang kemudian ragu dan menolak. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga biar proklamasi kemudian hari Kartini ini hari Dharma Karyadika atau hari Kementerian Keuangan itu ini adalah pertama kali dilaksanakan di bulan Agustus. Jadi di tahun-tahun kemarin itu biasa dilaksanakan di bulan Oktober tanggal 30. Nah, perubahannya itu ternyata setelah dikaji Kementerian Hukum dan HAM itu sudah ada sejak tanggal 19 Agustus 1945 sehingga hanya beda 2 hari dengan proklamasi. Itu dua lain. Nah, biar Bapak tahu untuk memberikan stimulasi motivasi buat kita semua, saya ini baru nyampe Pak dari kantor wilayah. Jadi beberapa hari ini terus bolak-balik dengan kegiatan yang ada di sana. Insya Allah juga besok masih ada kegiatan. Tadi itu ada sebanyak lebih dari 2.000 orang dilaksanakan vaksinasi massal di kantor wilayah. Itu dari mana? Itu dari Kabupaten Bonegolango. Itu dari mana lagi? Itu dari anak-anak SD, SMP, kemudian orang tua. Jumlahnya itu di 2.000. Ini padat kita jadi kegiatan. Nah, kalau di sini warga binaan belum ada yang vaksin, ya salah. Kalau misalnya vaksin, anak-anak di luar sudah vaksin. Nah, itu kebaikan. Ya, kecuali kan sudah ada rekomendasi, ada putusan dari Mahkamah Agung tentang vaksin yang dilakukan itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ya, baru saja. Itu sudah dikeluarkan, sudah boleh dilakukan. Mungkin kalau terhadap orangnya kemudian itu tidak menjadi haram ya silakan. Nah, kemudian di sela-sela itu sebagai informasi juga bahwa ada kegiatan legal ekspor, jadi ada pameran di sana yang menampilkan karya-karya narapidana yang ada di lapas. Kita juga ikut kegiatan itu tampil di sana. Maka kami kemudian berdiskusi panjang lebar dan cukup melelahkannya dari pagi itu kita berdiskusi, kemudian dengan para lapas mengambil kesimpulan untuk segera menyidangkan setiap orang untuk ikut kegiatan. Ini pesan saya. Karena juga di sana kan supaya menambah semangat itu kita sampaikan Pak Lapas, biarlah di sana di pameran expo itu kalau barang-barang kita ini tentunya kan peminat di sana itu kan tergantung berfluktuasi, tapi mungkin alangkah lebih baiknya di sana itu kita gunakan untuk melakukan niaga sedikit.
Jadi kita jualan kopi saja bisa. Nah, nanti kan kopi yang biasa di sini yang namanya barista itu kita akan bawa ke sana. Banyak pengunjung, siapa tahu dari situ bisa menambah penghasilan yang ada di pekerjaan. Nah, sambil itu nanti untuk akuistik ya, insya Allah besok kita kelola lagi untuk desa ini. Tapi pesan saya, nah, keluarnya baik-baik, pulangnya juga harus paling baik. Ya. Ini Pak Bupati ya, keluarnya baik-baik, pulangnya juga harus baik-baik. Karena saya agendakan 2 hari di sana. Tampilkan yang terbaik untuk menghibur masyarakat yang ada di sana, sangat-sangat masyarakat karena di sana akan ada banyak pengunjung. Karena besok juga ada kegiatan donor darah, sehingga juga masih sangat-sangat ramai. Nah, ini menjaga nama baik Pak Joni. Sekarang kita tercoreng, maka apa yang kita bangun itu orang tidak akan melihat kebaikan yang kita bangun itu, tetapi lebih mengarah tertuju pada yang keburukan yang kita buat. Artinya ada kata lama itu bila setitik merusak susu sebelah. Kita mau bilang ini kita baik, kalau misalnya tercoreng sedikit ke atas, orang dapat lihat lagi mana itu kebaikan, tetapi yang nampak itu keburukan. Di mana ini bisa nampak? Di seluruh media sosial yang tinggi. Ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ada keburukan masih boleh tutup, simpan, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau sekarang nggak bisa Pak, sampai di dalam kamar biar dia nyata-nyata misalnya itu boleh tidak? Nyewosan. Bisa dilihat di kamar dengan tidur tengah, kita lihat itu bisa dibaca keburukan itu. Ya. Bukti, ya, mau bukti Pak, kejadian di apa namanya Polri sekarang di Sampai di divisi propam. Ini luar biasa. Siapa yang tidak tahu? Dia bapak di situ nggak tahu. Kalau baca kan nggak mungkin. Nah, tapi ada nonton di TV, nonton di YouTube. Ya. Nah, jadi tolong bapak sekalian, ya, apa ini yang kalau besok insya tidak ada aral, kita berangkat di jam 9. Tapi supaya saya kuat untuk membuktikan kepada masyarakat itu, membuktikan kepada orang pimpinan saya, maka besok sebelum berangkat kita bersihkan dulu. Nanti di hari kedua berangkat kita buktikan bahwa kita zero dari zat aktif dan obat-obat terlarang. Saya kira mungkin itu pesan saya. Terima kasih semuanya. Yang lebih lagi terima kasih kepada Pak Ustaz yang sudah hadir di tempat ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah Masjid Taqwa dan pemirsa yang menonton secara live melalui channel YouTube dan Facebook. Selanjutnya kita akan bersama kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Sufrianto Padlima. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat hidayah dan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Terhormat Bapak Kasbinani, Bapak Sekrasma Orontalo, dan kami
hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Al-Mukarram, Bapak Ustadz Yahya SPDI, dan kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid At-Taubah dan seluruh jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan khutbah singkat yang bertemakan doa dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah tentang si fulan yang ahli ibadah tetapi ia masuk dalam neraka. Si fulan ini adalah seorang yang ahli ibadah, taat kepada Allah serta menjauhi semua larangan. Tapi ia masuk dalam neraka. Dia pun merasa heran dan bertanya-tanya kepada diri sendiri, mengapa aku masuk dalam neraka? Sesungguhnya aku selama hidup di dunia, aku adalah orang taat kepada Allah dan menjauhi larangan. Tak lama kemudian datanglah sang malaikat. Si fulan pun bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mengapa kalian masukkan aku ke dalam neraka? Sesungguhnya selama aku hidup di dunia, aku selalu taat kepada Allah serta menjauhi semua larangannya. Di mana lagi letak kesalahanku? Si malaikat pun menjawab, ketahuilah wahai fulan, karena engkau selama hidup di dunia, engkau hanya mencintai apa yang ada di dunia, engkau hanya mementingkan perkara-perkara yang dunia saja, tetapi engkau lupa apa yang ada di akhirat. Seandainya engkau lebih mementingkan apa yang ada di akhirat dan berdoa dan memohon untuk kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat, maka kami akan lindungi engkau dari asap neraka dan akan kami masukkan engkau ke dalam surga firdausnya Allah bersama para kekasihnya. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kisah tersebut, janganlah kita hanya berdoa untuk kebaikan dunia saja, tetapi kita harus berdoa untuk kebaikan di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi kita hidup di akhirat tempat kita kekal. Semoga kita diberikan keselamatan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah dilindungi dari azab kubur dan azab pada neraka. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dalam nafas ini maupun kelak kita sudah bebas nanti. Tetap istiqomah, tetap taat kepada Allah, serta menjauhi semua larangannya. Ingatlah, di atas jabatan masih ada jabatan, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah menyombongkan dirimu, karena masih ada Allah yang patut kita takuti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unzur ma'aqala wa tanzur man qila. Lihatlah apa dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah Sawal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara inti, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram, Bapak Ustaz Yahya, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak waktu lengkap disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati beliau Kasih dari Lapas Gorontalo, yang kami hormati Ketua Harian Kepada Pak Sinta Taubah. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, karena Inna Allah yuhibbut tawwabina. Allah itu cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi kalau ada orang yang sudah mengaku tidak punya dosa, ketika dia tidak mau, jadi Allah itu cinta, suka. Inna Allah yuhibbu. Jadi sesungguhnya Allah itu sayang, karena memang Allah tahu manusia ini penuh dengan kelemahan. Sehingga itu dalam satu kata, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi orang yang baik itu ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia berusaha memperbaiki. Tolong Bapak Ibu dirahmati Allah. Tidak mungkin orang tidak melakukan, bagaimana dia bisa tahu apa yang kalau dia tidak melakukan sesuatu. Jadi itulah seluruh saudara-saudara saya ini warga binaan. Saya tadi agak senang sholat di sini karena sholat jamaahnya banyak. Dan luar biasa kalau kita sholat berjamaah. Saya kalau sholat asar mungkin di masjid paling cuma satu baris, satu salat. Tapi di sini luar biasa seperti hari raya atau hari Jumat. Alhamdulillah. Itu dulu yang kita mau rebut luar biasa. Oleh karenanya asik. Memang kan hidup ini jamaah yang dirahmati Allah. Tidak perlu panjang pendeknya itu. Orang panjang umurnya, orang pendek. Yang perlu itu apa yang kita isi dengan umur itu. Itu. Ketika ada orang yang sakit, tidak mau bergerak. Tapi alhamdulillah, walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa, kalau dia sakit itu dia sabar, ikhlas melaksanakan, menerima itu ketentuan Allah itu, dia berzikir, dia berbuat, maka itu luar biasa Bapak. Dia manfaatkan umur itu dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam satu hadis Rasulullah, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang ketika Allah tambah umur, seperti kita Allah tambah umur di sini ini, yang pertanyaannya, apakah umur yang bertambah itu dibarengi dengan kebaikan yang bertambah? Tapi saya yakin di sini setiap hari bertambah kebaikan Pak kali. Luar biasa. Belum tentu orang yang luar ini bisa melakukan seperti itu. Belum tentu. Tapi kita yang di sini setiap waktu kita sholat berjamaah, setiap ada waktu kita mengaji, setiap waktu kita ada kajian, setiap waktu kita ikut olahraga, semua ini adalah kebaikan. Dan itu yang kita lakukan. Kalau kita di sini selamat, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa mengaji, luar biasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi akhir daripada kehidupan kita nanti. Jadi kita harus semua di sini ini tidak teori. Ketika kita pulang nanti tetap kita istiqamah seperti ini, sehingga itu menjadi akhir daripada kehidupan kita. Dan itu yang selalu doa Nabi. Dia memohon setiap urusan, akhir urusannya itu fi akhir umur itu adalah kebaikan. Sehingga itu tadi sampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita mengakhiri hidup ini dengan keadaan selamat. Selamat itu artinya orang yang insyaAllah. Di saat ini saya akan membuka satu kitab. Karena untuk ceramah ini saya angkat dalam kitab Nasa'ahul Ibad.
Ada satu bab. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Inna Allaha katama sittata fi sittati. Ini Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Allah itu menyembunyikan yang enam di dalam yang enam. Tapi saya tidak akan bahas nama-nama ini Pak. Ini cuma sampai awal. Yang pertama apa? Inna Allaha katama ridha fi ta'atillah. Allah sembunyikan keredaan itu di dalam ketaatan setiap manusia. Artinya begini Bapak jamaah, dalam setiap ketaatan itu jangan pilih-pilih kebaikan. Kebaikan apa saja kita lakukan. Di samping kita ketaatan kita kepada Allah, juga ketaatan kita di dalam hubungan sesama manusia. Apalagi sesama manusia Bapak Ibu. Sekecil apapun kebaikan, berikan itu Bapak Ibu. Ada satu contoh di satu masjid luar biasa. Satu contoh, seorang dokter. Dia itu kalau setiap pergi hari Jumat dia bawa gula-gula Pak. Itu kalau beliau ada, itu anak-anak itu senang berkumpul. Ternyata kebaikan yang dilakukan Pak Dokter ini apa? Gula-gula itu. Gula-gula itu yang main hati mereka itu. Tapi itu luar biasa. Nah ini sebenarnya Nabi ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan itu yang dikehendaki. Jadi sebaik-baik manusia ya. Jadi orang yang paling manusia paling baik itu adalah manusia yang selalu memberi manfaat. Ada satu masjid yang luar biasa lagi. Kalau keluar masjid, saya heran keluar masjid. Keluar masjid itu sandal itu pakai suka atur bagus. Sudah menghadap keluar, saya bilang luar biasa ini orang mengatur ini sandal. Mudah-mudahan mulai besok tak begini bisa dari ini soalnya malu. Itu luar biasa. Ya, maksudnya itu luar biasa. Satu kebaikan, tapi itu luar biasa. Hanya dengan tenaga dia. Dan itu orang itu, saya sendiri ketika, luar biasa. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu artinya bisa memanfaatkan orang lain. Paling tidak dengan pikiran, dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan sikap, itu sudah suatu kebaikan. Ketika Pak Kadis bilang begini, kita dengan sikap kita menerima, kita mendengar, itu sudah kebaikan Pak. Betapa salahnya orang ketika apa yang kita ini dia selalu kita tunduk. Selalu kita ini, maka itu adalah kebaikan. Sehingga itu ada satu kisah di dalam kitab Nasib Kebaikan. Ketika itu ada seorang sahabat Imam Al-Ghazali bermimpi kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali seorang ulama besar pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Satu ketika dalam mimpi, ketika beliau sudah meninggal dunia Imam, dia mimpi. Ketika itu dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ini dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil, langsung dia menghadap kepada Allah. Luar biasa kalau dipanggil begitu, diundang oleh Allah. Kita saja diundang oleh presiden, salah sekali. Allah yang mengundang, dan ketika kita sudah berhadapan dengan Allah itu luar biasa. Karena itu kenikmatan yang tidak ada tandingannya di akhir nanti. Jadi surga itu belum seberapa. Ketika kita sudah bertatapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seberapa itu surga. Jadi kalau kita lihat orang cantik, alhamdulillah ala kulli hal. Sedangkan yang diciptakan bagi peringatan, apalagi yang menciptakan ini. Jangan terus pandang terus dia, yang diingat Allah. Kalau sudah dipandang-pandang terus itu bahaya. Sehingga itu Sayyidina Ali diingatkan oleh Rasulullah, nasihatul ula laka. Pandangan pertama itu adalah nikmat. Alhamdulillah. Wa nadartu sani ilaika. Dan pandangan yang kedua itu adalah dosa
dan seterusnya. Jangan kau ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang selanjutnya. Walaupun kau para kololo, jangan kau bilang pengen Pak Ustaz, wow, orang mau bilang, ada sama kalau itu. Artinya ketika melihat sedangkan yang diciptakan begitu indah, apalagi yang menciptakan. Jadi itu ketika dihadapkan ditanya oleh Allah, wahai Ibrahim, tahukah kamu tersebab apa? Aku undang kamu ke sini sehingga kamu masuk surga. Dijawab oleh Al-Ghazali, ya karena amalanku, perbuatanku ini menjadikan luar biasa. Apa dijawab oleh Allah? Bukan karena itu, bukan karena sholat atau sholat, tapi sesungguhnya yang membuat aku rela kepada aku ketika satu saat kamu menulis satu kitab. Ketika dia menulis satu kitab, kamu menulis kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang menempel di wadah tinta tempat kamu menulis. Kemudian dia ingin mengisap tinta itu. Di saat itu kau hentikan kamu menulis, memberi kesempatan kepada lalat untuk menghibas tinta itu. Itu kenapa? Kasih sayang. Sesuatu itu tidak tercipta kalau tidak ada kasih sayang kepada lalat tersebut. Sehingga itu memang Ar-Rahman kasih itu luar biasa. Dia surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dimulai dengan ayat apa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita semua ini, saya kira kalau semua ini dasarnya kasih sayang, tidak ada orang yang saling menghina, tidak ada orang saling bermusuhan, karena yang ada dalam hati kita adalah kasih sayang pada segala sesuatu. Sayang itu. Yang kedua, wa qatamal qadaba fi maksiatillah. Nah, saya sambut tadi, ada yang bisa yang lebih enak didengar, tapi mungkin sudah pernah dengar Bapak Ibu. Seorang pelacur di masa Nabi Musa. Di masa Nabi Musa itu, Jibril datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tahukah kamu siapa tetangga kamu di surga nanti? Dijawab oleh Nabi Musa, saya tidak tahu ya Rasul. Ya Jibril, hanya kau yang tahu. Apa Jibril bilang? Tetangga kamu di surga itu ada wanita yang selingkuh pada kau. Seorang pelacur itu yang dekat dengan rumah kamu. Nah, bagaimana dia masuk surga? Tetangga saya di surga. Orang seperti itu bagaimana masuk surga? Apa dijawab oleh malaikat? Ketahui oleh kamu, Allah buka hidayah kepadanya. Allah hidayah dia. Tersebab apa? Ketika dia berjalan menemui seekor anjing yang kehausan. Mau anjing, mau heboh karena kehausan. Di saat itu timbul kasih sayang. Tony Anggo itu, memang ini Tony Anggo luar biasa. Kalau kita tidak biasakan itu, ketika itu apa? Dia ambil sepatunya, dia jadikan itu menjadi tempat untuk menampung air. Kemudian dia minumkan kepada anjing yang kehausan tadi. Dari situlah dia mendapat hidayah Allah. Dia menjadi orang yang bertobat dari perbuatannya sampai dia melaksanakan segala kebaikan, dan dengan kebaikan itu menjadi asbab Allah ridhai Allah. Ini jamaah. Yang kedua, wa qadamal qadara fi maksi. Allah sembunyikan kemurkaan Allah itu dalam setiap kemaksiatan. Jangan juga kita pandang enteng dengan segala dosa dan kesalahan yang kecil. Karena misalnya sekalian kecil itu, disitulah hati kita akan tertutup. Jadi seperti tinta itu, kalau dia tinta itu kita buat terus, yang dikhawatirkan hati kita akan tertutup. Kalau kita tertutup, diibaratkan berada dalam satu ruangan yang gelap, kita akan sulit membedakan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena ini yang selalu kita buka hati kita hidupkan melalui kegiatan-kegiatan inilah tempat kita mencas hati kita. Sehingga itu orang selalu katakan, ada sesuatu dia pesan hati-hati.
gitu kan? Tidak ada yang bilang jantung. Tidak ada begitu kan? Yang jelas dipesan selalu hati-hati, jaga itu hati. Tidak pernah dia pesan jaga jantung apa itu. Di dalam satu kisah seorang perempuan saja, seorang perempuan imra'atun finnar. Seorang perempuan itu masuk neraka cuma gara-gara mengikat seekor kucing. Ilungnya boleh ditete, ilungnya dia boleh jabilo ayo hati. Itu namanya menyiksa. Padahal kucing ini bukan makhluk Allah. Jadi kalau ada kucing, jangan disiksa. Kasih bahagia dia. Kalau mau makan, jangan sampai di kepala sempat kasih habis. Padahal kalau kepala itu bagian hati. Jadi anmoga, anulugogi, buku yang lemah, buku bintang, sehingga ada bagian kucing. Karena kucing ini tidak mau kemana. Tidak mungkin dia mau turun di laut mencari ikan. Dia hanya butuh kasih sayang kita. Ketika kita tidak kasih sayang kepada dia, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Disitulah seorang perempuan masuk di neraka cuma karena menyiksa kucing. Sehingga itu kalau ada kucing di rumah bisa kita. Kalau kita tidak mampu memberi makan, bisa kita angkat. Tapi asal angkat di tempat yang ada bisa mencari makanan. Jangan dilepas di tempat tidak tahu di mana yang makan angkat. Yang sering pelihara burung hati-hati juga. Kita hanya pelihara burung kemudian kita tidak bisa kasih makan, itu bahaya. Lebih baik kita lepas dia terbang mencari makanannya daripada kita kurung kemudian kita tidak kasih makan, maka itu sama saja kita menyiksa dia. Jadi ini, jadi dalam segala perbuatan ini, oleh karenanya mari kita selalu istighfar. Kita mohon taubat kepada Allah, segala keburukan itu selalu kita beristighfar. Istighfar kepada Allah. Setiap astagfirullah. Dan astagfirullah ini bukan nanti kita melakukan kesalahan, tidak. Setiap saat Rasul saja itu dalam riwayat 100 kali dia istighfar. Rasul itu yang sudah diampuni dosanya orang yang luar biasa, diistimewakan Allah 100 kali dia istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dalam riwayat lain 70 kali. Rasul, kita bagaimana? Kalau Rasul saja 100 kali, 70 kali, tentu kita harus lebih dari itu. Nah, kalau kita tidak mampu sampai melewati, ya cuma 100 kali ikut Rasulullah. Bagaimana caranya? Sesudah sholat, astagfirullah. Jika disunahkan sudah sholat, kita disuruh mengamalkan istighfar sebanyak 3 kali. Untuk apa itu? Kita tahu mungkin sholat kita di saat kita sholat pikiran kita melayang, paling tidak itu insya Allah menjadi penyempurna daripada sholat kita. Insya Allah. Yang berikut, yang ketiga, karena hanya pas saja. Yang keempat, waqatama awliyahu fi ma bainan nas. Allah sembunyikan wali-wali Allah itu di antara manusia. Kira-kira tahu. Artinya tidak bisa kita pandang itu. Kadang-kala ada seseorang melakukan sesuatu ini padahal itu seorang itu. Ada satu kisah di masa Sultan Murad IV, Raja Turki. Suatu ketika Raja Turki ini kebiasaannya dia keluar malam, ronda, dan dia menyamar bersama para pegawainya. Di satu saat dia mau ronda, jalan-jalan, bertemu dengan seseorang yang sementara tergeletak. Setelah dikorek-korek, sudah meninggal dunia. Ketika itu orang-orang di tempat tidur itu bisa bersultan ini, tapi mereka tidak kenal ini sultan. Ini ada orang meninggal hanya kamu biarkan begini. Apa mereka bilang? Itu masyarakatnya situ. Pak, dia ini orang sini. Maksudnya apa? Dia selalu minum Muhammad, dia selalu berzina. Sampai itu kami tidak ingin orang seperti itu. Lalu apa? Tapi kan dia juga umat Muhammad. Iya. Akhirnya apa? Dibawalah oleh sultan ini. Orang ini dipanggil masa. Kalau begitu mari kita angkat dia. Kita bawa ke rumahnya. Dibawa ke rumah. Sampailah di rumahnya, di sana ada istrinya. Apa yang dikatakan oleh istrinya?
Luar biasa ya. Alhamdulillah dia bilang. Alhamdulillah apa? Istriku mendapat rahmat dari Allah. Ini orang seperti ini rahmat Allah, dan dia berakhir dalam keridhaan Allah. Ini raja bertanya, Sultan, Bu, itu ibu bilang begitu, apa maksudnya? Orang-orang bilang begini, ibu bilang lain seperti ini. Apa dia bilang? Memang benar, wahai Tuhan. Memang aku pernah berkata kepadanya, apa yang dilakukan orang ini? Setiap menjelang malam, dia pergi ke tempat-tempat jual minuman. Dia beli minuman-minuman di warung itu. Setelah di rumah, dia tumpahkan minuman itu di toilet. Dia buang itu minuman. Dan hari itu dia berkata kepada istrinya, Alhamdulillah, hari ini aku bisa menghindarkan saudara-saudaraku dari perbuatan yang tidak baik dari minum tersebut. Yang kedua lagi, setiap sudah menjelang malam, dia datangi itu pelacur-pelacur, dia berikan uang, dan dia sampaikan, malam ini kalian jangan menerima tamu lagi, karena hari ini aku sudah bayar kalian. Sampai istrinya berkata, wahai suamiku, kalau ini yang kamu lakukan selalu, pasti orang-orang ini akan menganggap kau ini seorang pemabuk dan seorang penzina. Dan kalau kamu mati nanti, pasti tidak ada orang yang akan mengurus kamu. Tapi apa dijawab oleh suaminya? Wahai istriku, aku yakin satu saat ketika aku akan meninggal nanti, sultan, para wali, para ulama akan mengurus jenazah. Di saat itu apa yang terjadi? Sultan itu langsung menangis dan berdoa, wahai ibu, benar apa disampaikan oleh suamimu, dan sesungguhnya akulah sultan di daerah ini, di kerajaan ini. Sehingga itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak boleh pandangin, kalau kita sudah merasa beramal, berilmu, jangan pandang enteng juga dengan orang ini. Ada satu kisah Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sampaikan begini, dia waktu mendengar seorang pemabuk. Ketika dia waktu bersama pemabuk, seorang pemabuk ini bertanya kepada Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, apakah Allah bisa merubah sesuatu dari sesuatu menjadi sesuatu? Dia jawab, dia boleh. Maka Allah tidak bisa. Ditanya, apakah Allah bisa merubah aku seperti aku ini menjadi seperti kamu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa, boleh. Pertanyaan yang ketiga yang sulit dijawab oleh Syekh, apakah Allah bisa merubah seperti kau ini menjadi seperti aku nanti? Di saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menangis. Dia menangis, dia ingat, dan dia berdoa bagaimana supaya dia selalu istiqamah, tidak sombong dengan apa itu, karena bisa saja dari kesombongan, dari keangkuhan, dari segala itu bisa menjerumuskan orang saja di dalam menjadi turun yang serendah-rendahnya. Oleh karenanya ini menjadi ibarat bagi kita. Insya Allah yang tiga itu saja, mudah-mudahan sudah bisa bermanfaat. Karena ini sudah waktu, sampai kita sudah kode, karena sebenarnya. Mari akhir penyampaian saya ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doakan juga saya, kami semua di tempat ini, insya Allah kita saling mendoakan, kita bisa berdoa kita insya Allah. Semoga dengan doa kita di hari ini Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat terus insya Allah, menjadikan kita menjadi hamba yang taat insya Allah. Ada satu titipan saya ini mendapat ridha Allah di dalam hadis riwayat Abu Daud, setiap pagi amalkan ini. Apa itu doa berendah itu? Abu Daud, siapa yang mengamalkan doa ini, zikir ini di waktu pagi 3 kali dia baca, maka insya Allah setiap amalannya menjadi amal yang diridhai Allah. Apa itu?
Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Siapa yang mengamalkan ini, insya Allah setiap amalannya itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi itu kita amalkan sesuai hari seperti ini. Mari kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya zal arsyil majid. Ya fa'al lima yurid ya zal jalali wal ikram. Wa'awil umurana wa sahih jasadana wa qi hajatana wa nabi qulubana. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وامورا طويلا سعيدا وصبرا جميلا وتوبه نسوها ورزقا حلالا واسعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأصحابنا وأزواجنا وإخواننا ومشايخنا وجميع الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.